Halo semua, selamat datang lagi di Buka Data. Di video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk membahas cerita yang menyeramkan. Kali ini, kita akan membahas cerita tentang gedung tua di Kota Malang. Tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, juga share video ini. Dan inilah datanya. Cerita ini diambil dari berbagai media yang berdasarkan penuturan dari para pelaku yang sebenarnya. Jika kita jalan-jalan ke Kota Malang, masih banyak bangunan Belanda yang masih kokoh berdiri. Salah satu bangunan tersebut adalah Wisma Tumapel, yang terletak di Jalan Tumapel nomor 1, Kecamatan Plojen, yang posisinya dekat dengan Balai Kota Malang. Kata penduduk sekitar, Wisma ini memiliki banyak rahasia. Konon, Wisma Tumapel dulunya adalah kediaman pejabat Belanda. Tapi ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa Wisma Tumapel merupakan penginapan di zaman Belanda. Wisma ini didirikan pada tahun 1928 dan dikenal dengan dua nama. Ada yang menyebutnya Splendid Inn dan ada juga yang menyebutnya Grand Inn. Kata orang setempat, Splendid Inn ini merupakan hotel megah di masanya, yang menerapkan konsepnya Indis, yang berarti hotel ini menjadikan pemandangan alam sebagai daya tariknya. Sungai berantas dan alun-alun kota merupakan beberapa pemandangan yang bisa dinikmati oleh orang-orang pada kala itu. Selain itu, karena letak Wisma yang dekat dengan stasiun Malang, maka lokasi tersebut dianggap paling cocok untuk didirikan sebagai tempat beristirahat. Wisma ini terbagi menjadi 3 lantai, dimulai dari basement, lantai 1 dan lantai 2. Terdapat beberapa ruangan dan ukuran 6 x 10 meter dan setidaknya ada total 96 kamar yang biasa dipakai sebagai tempat beristirahat. Kamar-kamar tersebut ada yang memiliki kamar mandi, namun ada juga yang tidak memiliki kamar mandi. Selain itu, bangunan ini bernuansa Eropa modern yang berarti tidak adanya ornamen-ornamen seperti yang digunakan di gereja-gereja pada masa itu. Struktur bangunan Wisma masih tetap seperti aslinya. Sayangnya, lantai yang digunakan sudah berubah. Dari yang dulunya lantai teraso berwarna merah, sekarang menjadi lantai keramik berwarna kecoklatan. Lantai itu diganti pada saat renovasi pada tahun 2015 lalu. Dan juga ada penambahan atap yang berbentuk seperti kubah, yang juga baru ditambahkan sekitar tahun 1993. Perubahan ini mengurangi keoriginalitasan bangunan tersebut. Jalan masuk ke basement juga sudah ditutup cor, sehingga tidak ada lagi akses untuk bisa ke ruang bawah tanah, yang konon memiliki lorong bawah tanah yang bisa menembus ke halaman SMA Tugu. Sejarah dari Wisma ini juga berubah seiring bergantinya masa penjajahan. Di masa penjajahan Jepang, Wisma ini bukan lagi merupakan tempat beristirahat, namun merupakan markas Kempetai. Dan tahun 93, Wisma tersebut digunakan sebagai rumah dinas untuk para dosen atau karyawan dari Universitas Negeri Malang. Bangunan yang dulunya megah itu sekarang terbengkalai, sehingga menambah kesan misterius yang dimiliki bangunan tersebut. Hotel mewah dan megah sekarang hanyalah kamar tua yang tak berpenghuni, yang hanya menambah suasana mistis bangunan tersebut. Bagi orang-orang awam, bangunan ini mungkin hanyalah sebuah bangunan kuno yang ditinggalkan. Namun, bagi orang-orang yang memiliki indera keenam, bangunan ini merupakan bangunan berpenghuni. Roh noni Belanda yang biasa disebut Dutch Noni dikatakan sering berkeliaran di gedung itu bersama makhluk astral lainnya. Karakter astral lain yang sering terlihat adalah seorang pria berkulit putih yang mengenakan pakaian khas Belanda, dan ada juga seorang wanita berambut panjang dan tebal yang terurai ke lantai, sampai-sampai kita tidak bisa melihat wajah dari makhluk tersebut. Sosok anak kecil yang konon katanya merupakan penghuni tetap penginapan ini juga sering terlihat. Anak itu sering terlihat bermain-main di sekitaran Wisma.
Suara orang berjalan dengan sepatu bot militer dan suara tangisan perempuan dari kamar yang terkunci juga sering terdengar. Juru kunci Wisma Tumapel yang bernama Mas'ud menceritakan pengalamannya saat menjaga wisma ini. Makhluk-makhluk astral memang sering memperlihatkan diri, namun tidak ada yang sampai benar-benar mengganggunya. Mulai dari anak kecil hingga wanita berambut panjang. Walaupun begitu, menurut pengakuan beliau, dari semua makhluk astral tersebut, hanya wanita berambut panjanglah yang agak mengganggu. Selain Mas'ud, ada Erlina Laksmiani yang tinggal juga di wisma tersebut. Ia tinggal di wisma tersebut sejak lahir hingga tahun 1993. Dosen-dosen yang merupakan staf atau pegawai Universitas Negeri Malang ditawari untuk tinggal di sana. Namun, hanya 2 anggota keluarga yang mau tinggal di sana. Salah satunya adalah orang tua Erlina. Pengalaman mistis juga diakui dialami Erlina. Ia menyaksikan beberapa kejadian aneh. Bahkan ada yang kerasukan saat tinggal di wisma ini. Salah satu pengalaman yang diingat oleh Erlina adalah ketika ia sedang tidur siang dan terbangun, ia melihat kakaknya di wisma tersebut. Padahal saat itu kakaknya sedang belajar di Surabaya. Ketika ia melihat kembali ke posisi kakaknya tadi, kakaknya sudah tiada. Ada juga pengalaman mistis dari salah seorang pengunjung. Saat itu sebut saja F diminta bantuan oleh M untuk mengambil gambar beberapa spot di gedung-gedung kota Malang. Mereka akhirnya berangkat dari tempat masing-masing dan berjanji bertemu di gerbang Wisma Tumapel. Saat itu, F sampai duluan, dan pada saat menunggu, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seorang wanita yang memakai pakaian pada masa Belanda. Ia mengajak F untuk berkeliling, namun kejanggalan mulai ia rasakan ketika wanita tersebut berjalan sangat cepat sehingga F perlu berlari untuk mengejar wanita itu. Wanita itu membawa F ke atap, dan ketika sampai di atap, wanita tersebut hilang. Tak lama, terdengar seperti suara orang cekikikan. Karena takut, F lalu turun ke bawah dan selama turun, ia mendengar suara seperti orang sedang makan tulang muda. Ketika hendak keluar dari wisma, betapa kagetnya ia melihat wanita itu lagi sedang memakan jari-jarinya sendiri. F langsung lari keluar dan akhirnya bertemu dengan N. Ia menceritakan kejadian tersebut yang akhirnya membuat mereka batal untuk masuk ke dalam gedung itu. Ketika orang berpikir bahwa semua sudah berakhir, ternyata semua baru saja dimulai. Dan jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Juga bagikan ke teman-temanmu untuk mensupport kami. Sampai jumpa lagi.